Banyak orang mengharapkan kami berdua muncul satu video. Iya. Karena Supaya buzzer senang katanya. ada sebuah diskusi yang harus terjadi antara gue dengan Udaferi Amsari. Mungkin ada yang sudah tahu, mungkin belum. Mungkin kita berdua sama-sama ini dulu aja ya, ceritain pendahulunya. Jadi intinya ada sebuah diskusi. Diskusi ini dilakukan di UGM. Diskusi ini diinisiasi sama anak-anak Total Politik. Total Politik ini adalah media media YouTube yang banyak ngomongin politik memang. Dan pada saat itu mereka menghadirkan satu menteri, satu wamen, dan satu kepala badan. Menterinya adalah, gue lupa sekarang menterinya. Siapa waktu itu ya? Yono ya? Gue lupa. Pokoknya ada menteri, ada wamen, ada. Ya. Kalau Budiono, dia saat itu posisinya adalah kepala badan percepatan pengentasan kemiskinan. Budiman. Budiman Sujatmiko. Tadi gue bilang apa? Budiono. Wah, pres itu mah. Terus ada ini juga, siapa namanya? Nusron Wahid. Sama sebelah sini. Sama yang satu lagi gue lupa. Nah tapi terus mereka lagi menjadi bagian dari sebuah acara yang temanya itu kurang lebih ya Pancasila untuk Persatuan gitu kurang lebihnya. Nah terus kayaknya omongannya dan klipnya juga tersebar ya, apa yang dikatakan sama Budiman, apa yang waktu itu dikatakan sama Nusron tersebar. Terus di tengah-tengah diskusi kedengeran tuh suara tut kayak toa yang kan ada bunyinya gitu. Terus mereka masuk, mereka naik ke atas panggung, kemudian mereka melakukan aksi di tengah-tengah acara tersebut. Nah, gua ngeliat proses itu, gua bikin video. Gua bilang gua nggak setuju sama pendekatan anak-anak UGM. Gua mengutip waktu itu Dua sila. Enggak, gua mengutip Gandhi. An eye for an eye will make the whole world go blind. An eye will make the whole world go blind. Yeah. Terus muncul dan waktu itu gue bilang kalau misalkan lu nggak merasa mereka, karena pernyataannya UGM gitu, mereka nggak sepakat bahwa orang ini ngomongin Pancasila. Terus gue bilang argumen gue, kalau misalkan emang nggak sepakat, pendekatan kita juga menunjukkan bahwa kita sepakat dengan pendekatan Pancasila. Waktu itu gue pakai sila kedua dan sila keempat sebagai salah satu pegangan lah. Yeah. Udah muncul nih waktu itu nih, dan mungkin udah cerita juga argumennya, karena kan ada yang nonton, tapi di YouTube gue mungkin nggak nonton ya. Iya. Waktu itu argumennya udah di platformnya udah sendiri ngomongnya gimana? Mas Panji kan menggunakan pendekatan juru damai ya, Gandhi gitu. Saya menggunakan Bapak Republik Tan Malaka, Ibrahim Datuk Tan Malaka, yang mengatakan tidak mungkin kita berunding dengan maling di rumah kita. Kalau maling datang, ngapain berunding? Yang ada pasti kena bacok kan. Jadi tidak mungkin berunding dengan maling di rumah. Ya usir malingnya. Itu pendekatannya. Argumentasinya. Dan saya sebenarnya tidak sepakat dengan pendekatan dua sila Pancasila Mas Panji juga sebenarnya. Iya. Oke. Nah, sekarang lah ranah diskusi. Karena permintaan untuk kami berdua muncul di YouTube orang tuh banyak juga, kata gue yang berkasus antara gue sama Udaferi mending kita ketemu. Terus Udaferi bilang apa di caption Instagramnya apa? Apa nggak benar atau gimana gitu? Nggak benar ini. Apa sih? Kayak gitulah kurang lebihnya. Iya. Intinya saya tahu Mas Panji harusnya mengetahui banyak masalah kan, nggak tepat juga kalau kemudian hanya membela kekuasaan, kurang lebih gitu ya. Iya. Ya gitulah. Intinya gue dapat terima DM banyak banget. Lihat kontennya Udaferi, lihat kapan ketemu dan segala macam. Akhirnya sekarang kejadian. Iya. Oke, jadi nggak setuju. Kita mesti sepakatin dulu beberapa hal ya. Tadi secara kronologis betul ya? Betul. Oke. Ada banyak bagian yang kita mesti sepakatin dulu. Kalau mahasiswa masuk ke diskusi itu dan mencoba untuk membubarkan diskusi tersebut, itu Udaferi setuju? Saya setuju dengan perspektif mahasiswa soal ini aksi mereka ya. Mereka sedang lakukan aksi. Tapi sebagai orang yang sudah lewat usia ya, saya tidak akan menggunakan aksi seperti itu. Saya punya pilihan lain mestinya. Tapi saya mengerti. Nah, itu problematikanya, saya tidak mengerti kenapa Mas Panji tidak mengerti mahasiswa. Ya karena menurut saya, kalau lu nggak suka digituin, kenapa lu gituin orang? Lah kan maling. Nah itu dia, ini menarik. Maling masuk tanpa izin kan? Mereka masuk di kampus itu ada izin nggak? That's analogy. Iya, tapi sekarang
Maling pun sekarang ada izinnya, namanya negara. Oke. Jadi negara adalah maling menurut Uda Ferry. Dengan nama hak menguasai negara. Tapi secara kalau hukum, kita pakai data, iya. data misalnya Aman, Mbak Ruka, teman Mas Panji juga tuh, ada 135 kasus penyerobotan lahan yang melibatkan ATR BPN pasti itu kan, betul, masyarakat adat. Yang dirugikan itu 109 komunitas. Ya. Ada ribuan kepala keluarga kehilangan lahan. Oke. Di 3,8 juta lahan masyarakat adat. Ya. Kurang maling apa lagi itu? Oke. Maling itu disebut maling karena secara hukum terbukti maling. Nah, Mas Panji menggunakan konteks maling biasa nih. Nah, saya menggunakan konteks maling negara nih. Permasalahannya adalah orang memperlakukan dia sebagaimana maling dengan konteks umum. Koruptor maling nggak, Mas Panji? Maling karena terbukti. Enggak, belum tentu juga. Loh, kalau belum terbukti nggak bisa disebut koruptor dong. Enggak, kekuasaan yang korup itu kadangkala terlihat. Tetapi kita nggak berani menyentuhnya. Kekuasaan tidak berani menyentuhnya. Iya, kita bisa menduga. Kurang maling apalagi MBG. Nah, ini menarik nih. Contohnya menarik, contoh menarik. Oke, Uda Ferry bilang bahwa kita bisa nge-labelin seorang koruptor, bisa nge-labelin seorang penjahat tanpa ada pembuktian hukum dulu. Karena kita bisa berpersepsi, ini pasti kejahatan. Gitu kurang lebihnya? Kalau kemudian jelas terang benerang ya. Iya, terang benerang kan pendekatan Mas Panji kan bukan hanya sekedar pendekatan hukum ya. Pendekatan hukum. Pendekatan politik. Dulu Suhogi Mas Panji manggil para menteri itu keluar. Ngajak diskusi itu. Yang ada di depan seluruh mahasiswa mereka menunjuk maling. Salah nggak Suhogi sama teman-teman mahasiswa tahun 70-an itu? Ya, kalau dalam konteks aksi mereka berhak. Waktu itu yang mereka maling itu minyak negara. Nggak ada bukti proses pengadilannya. Tapi kita semua tahu. Kita tahu ada problematika. Saya tahu pendekatan Mas Panji mau normatif ya. Harus ada ketukan palu. Enggak, saya pengen ketukan palu sekarang sudah berpihak kepada Gibran Rakabuming Raka, Mas. Nah, sekarang pertanyaannya, mau terus kayak gitu atau mau diubah jadi benar? Mau sampai kapan kita hanya berhenti pada menduga-duga dan nggak memulai perjalanan? Poin itu saya suka. Iya. Tapi ketika demokrasi wujud. Nah, ada poin menarik ya soal. Sebentar, boleh saya potong sedikit? Oke. Karena tadi pakai MBG. Waktu MBG ada, kita semua menduga akan ada korupsi. Semuanya, proyek kayak gini mah pasti ada korupsinya. Terjadi. Dan pada akhirnya ada pembuktiannya. Dugaan masyarakat terbukti benar karena memang ada. Ketika proses hukumnya berjalan dan kemudian dia terbukti, maka kita bisa bilang ini orang mencuri, ini orang bagian dari negara dan dia mencuri. Ya. Buat saya bahaya untuk bilang negara adalah koruptor. Bahaya gitu. Itu sama kayak bilang semua anggota DPR koruptor. Sama seperti bilang semua polisi korup. Sama seperti bilang semua TNI penjahat. Sama seperti semua mahasiswa anarkis. Sama seperti semua stand up kemudian ngomong jorok. Pendekatan holistik itu berbahaya sekali. Label itu berbahaya sekali dan akan merugikan semua orang. Saya timpali ya. Barusan ada penelitian bagus. Buku Prof. Mahfud, judulnya Politik Hukum di Indonesia. Ya. Salah satu argumentasi orang hukum, terutama orang hukum tata negara, karena salah satu cabang ilmunya adalah politik hukum, menyebutkan boleh saja amandemen Undang-Undang Dasar, termasuk buku Prof. Mahfud, dengan catatan demokratis dulu. Kalau enggak, perubahan Undang-Undang Dasar akan disusupi oleh berbagai kepentingan. Termasuk juga bicara soal korupsi di negara yang tidak demokratis. Kalau pendekatannya normatif, yang ada adalah pemberantasan korupsi yang punya kepentingan politik. Ya, oke. Dan Mas Panji paham betul di kasus bagaimana mereka menghancurkan KPK. Begitu KPK sudah dikuasai oleh kekuatan rezim, saya nggak percaya lagi dengan pemberantasan korupsi hanya punya keinginan memperbaiki Republik. Sama juga dengan pendekatan hukum. Kalau Mas Panji terlalu normatif dalam pendekatan hukum, yang ada kita akan ditipu oleh pendekatan hukum. Hukum jadi alat kekuasaan untuk mengendalikan kepentingan. Oke.
konteks MBG menarik Mas Panji ambil itu ya. Dari awal saya sudah menganggap korupsi bukan karena menduga saja. Secara keilmuan kami ada yang cabang ilmu perundang-undangan namanya. Sebuah uang besar tanpa melibatkan undang-undang di dalamnya korup sudah tuh pasti. Pasti. Ngapain uang banyak digelontorkan tapi tidak siap dengan undang-undang? MBG nggak ada undang-undangnya Mas Panji. Kurang maling apa MBG itu? Pengadaan motor listrik, mobil dan segala macam, kaos kaki, tidak ada perencanaannya, tidak ada kesesuaian dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Gentengisasi tiba-tiba teriak tanpa ada perencanaan nasional, itu sudah tindakan korup. Jadi satu paket maling yang datang di UGM dalam perspektif mahasiswa, kita harus hormati mahasiswa dalam pendekatannya. Oke, gini. Dialektika yang muncul tidak mungkin dialektika tuh Mas. Datang ke rumah orang, 3 orang pemerintah, nggak ada masyarakat sipilnya, bicara program. Sementara kita semua tahu Papua dirampas. Ada tanah keuskupan Timika yang diambil. Nggak ada Nusron bicara. Apakah Budiman sadar bahwa kota-kota besar masih jadi pusat kemiskinan? Masyarakat desa punya masalah soal kemiskinan. Budiman pernah bicara? Saya menyebutnya di depan Budiman. Jadi setelah berdebat dengan Mas Panji, ketemu Mas Budiman, Anda sih kecentilan. Sudah tahu mahasiswa marah, Anda datang ke kampus. Sementara masalah pemerintahan Anda nggak ada satu pun yang dibanggakan. Kenapa kecentilan? Kurang centil apa tuh bagi saya? Nah, jangan-jangan Mas Panji juga kecentilan juga tuh. Oke. Panji yang landscape politiknya bergeser di sana, sebagai penggemar saya kecewa juga tuh. Sebenarnya perdebatan kita ini perdebatan abadi. Di Amerika Serikat, di pergerakan kesetaraan ras kulit hitam, ada pendekatan Malcolm X, ada pendekatan siapa satu lagi yang ditembak? X juga. Malcolm X ditembak. Bukan, yang satu lagi yang ditembak lagi di hotel. Malcolm yang X. I Have a Dream. Martin Luther King. Martin Luther King pakai jalan damai, Malcolm X pakai cara yang relatif lebih keras. Dia nggak percaya sama pendekatannya Martin Luther King. Pendekatan Mahatma Gandhi, Martin Luther King, pendekatan nama yes. Betul. Tapi kan dipukulin mereka. Betul. Mas Panji dipukulin? Enggak. Berarti kurang maksimal pendekatan Mas Panji. Hubungannya apa? Iya, kalau dalam setiap gerakan punya konsekuensi yang sama. Betul. Ketika dia menentang seluruh hal, mereka dipukulin kekuasaan. Iya, saya dipukulin kekuasaan tapi secara hukum. Tapi saya berkasus, tapi tidak secara langsung. Itu saya setuju, itu maksimal di poin itu. Tapi saya mau balik lagi dulu ke situ. Iya. Ini banyak banget yang kita bisa debat, tapi kita mulai dari yang prinsipil deh. Tadi kan dikatakan, yang Panji inginkan itu baru bisa dicapai kalau demokrasinya sudah baik. Oke, pertanyaannya berikutnya adalah, demokrasi yang baik itu diperjuangkan lewat jalan apa? Ya, ada 5 pendekatan ya, namanya konsep negara hukum. Kalau kemudian cabang kekuasaan dipisahkan dengan baik, itu dia menjalankan tahap pertama. Karena sifat kekuasaan kan menyimpang ya. Power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. Corrupt absolutely. Jadi pasti dan pasti menyimpang. Kita berantakan. Iya, dirapikannya pakai cara hukum kan? Tidak selalu dengan hukum, revolusi salah satunya. Tapi apa iya itu mau kita ambil? Ya, banyak perdebatan soal itu. Kalau mahasiswa percaya, why not? Ya. Tapi saya sendiri tidak menginginkan revolusi, Mas Panji. Saya nyatakan di mana-mana karena korbannya adalah warga negara. Betul. Tapi salahkah mahasiswa punya mimpi itu? Nah, tergantung. Salah nggak UI sekarang mengeluarkan pernyataan rebellion begins? Iya, tergantung. Udah Ferry kan punya keyakinan kenapa itu tidak benar kan? Ya. Tidakkah tempat kita juga dan tugas kita juga untuk menceritakan sama mereka kenapa pendekatan itu tidak benar? Karena kita khawatir kalau pendekatan itu tidak diambil, yang kena rakyat duluan. Karena kan belum tentu juga pendekatan Mas Panji benar, pendekatan saya benar. Bisa jadi pendekatan mahasiswa lebih benar. Tapi kan, oke, sekarang saya balikin dulu deh. Oke, mereka mungkin benar, tapi udah Ferry lebih pintar daripada mereka kan? No, I don't believe that.
Oke. Tapi udah Ferry pernah menjadi mahasiswa? Saya tidak percaya saya lebih pintar, saya tidak percaya Mas Panji lebih kritis. Tapi ada alasan yang mendasari kenapa udah Ferry nggak mau itu terjadi? Saya hanya tidak ingin, dalam perspektif saya, ada korban. Itu juga yang saya pengen. Ya, tapi bagi mereka bisa jadi saking rusaknya Republik ini, korban adalah bagian dari konsekuensi. Hati-hati itu kata-kata yang biasa diucapkan Thanos tuh. Hati-hati itu. Dan harus kita hidup diingat. di negara, udah Ferry saya potong dulu. Kita hidup di negara yang masih ngebakar orang yang diteriakin maling, walaupun bukan maling. Itu yang saya Dan Mas saya Panji takutin. percaya dengan hukum begituan? Ya saya nggak percaya kalau orang main hakim sendiri kan. Kayak ada acara yang memang punya izin, kemudian masuk, kemudian seperti, mungkin nggak setuju, seperti main hakim sendiri, itu bahaya. Saya nggak suka sama itu, maka saya boleh ngelakuin apapun kepada Tapi itu. mereka tidak melakukan serangan fisik apapun. Udah Ferry setuju atau tidak, mereka boleh naik ke atas panggung ngomong Prabowo anjing, Prabowo bangsat. Setuju atau tidak? Saya setuju. Untuk ngomong Dalam Prabowo, menghormati mereka. Ya, dalam titik tertentu kurang apa lagi Pak Prabowo sendiri menyebutkan itu di panggung? dia nggak ngomong rakyat anjing, rakyat bangsat. Dia ndasmu. Nah, semua ada juga itu, yang kaki 4 itu. Rakyat anjing. Bukan rakyatnya, nyebut kata-kata itu juga. Dia lagi ngomongin rakyat Indonesia diperlakukan seperti anjing. Udah Ferry jangan ngambil konteks keluar seakan-akan dia ngomongin rakyat anjing kan. Ya, bahkan kata pun itu pun nggak pantas di panggung kan. Dia ngomongin anjing hewan, bukan anjing makian. Ini, saya adalah orang yang paling sering ngeritik Prabowo, setuju? Maka saya juga harusnya bersikap Paling adil. sering itu perlu digarisbawahi. Iya. Karena saya Stand up. merasa teman-teman di daerah jauh lebih Betul. Di stand up deh. kalau stand up. Stand up deh. Cuman saya juga mau bilang, kalau dia bukan ngomongin anjing dengan memaki, saya nggak mau nge-framing seakan-akan dia ngomong anjing memaki. Dia ngomongin anjing sebagai anjing. Tapi lebih kata makian juga pernah kan? Iya, tapi kan gini kan. Kalau kita nggak suka dan nggak setuju ngeliat presiden kayak gitu, apa ia dibalas sama itu juga gitu? Makanya saya tanya balik, udah Ferry setuju nggak mahasiswa itu naik ke atas panggung, kemudian teriak, Prabowo anjing, Prabowo bangsat gitu? Ya, saya mau katakan begini, Mas. Kalau Mas dan saya dari perspektifnya mungkin banyak hal kenapa tidak memilih diksi itu. Satu, kita mungkin merasa ada nilai yang perlu dijunjung dalam konteks kita sendiri. Belum tentu orang lain. Kedua, sesakit apa sih kita dalam perjuangan? Apa tuh ini maksud dengan? Apa yang membuat kita merasa orang, rakyat, publik marah dengan kebijakan? Lalu kita mengatakan itu salah. Saya, Mas, mungkin punya posisi yang sama 20 hingga 25 tahun yang lalu dengan Mas Panji. Melihat gerakan. Tapi begitu tahu publik dipukulin, disakitin, nggak peduli dengan mekanisme hukum yang ada. Lalu orang-orang ini tiap hari berjuang atas nama mereka. Lalu ketika mereka bilang ngomong segala macam caci maki, segala macam hewan, saya mulai sadar kadang-kadang mungkin mereka jauh lebih benar. Ini kayaknya letak perbedaan pendapat kita. Sampai ke Pak Prabowo ya. Pak Prabowo adalah orang yang punya berbagai kewenangan. Dan dia termasuk yang membiarkan. Kemarin ketika aksi mahasiswa, Mas, ada Komcat turun. Menurut undang-undang, Mas, yang berhak menyatakan Komcat turun adalah presiden. Presiden Berarti tahu kemarin dia presiden melanggar undang-undang. Bagi saya, presiden melanggar undang-undang bukan sekali ini. Sudah dari hari pertama dia melanggar hukum. Lalu Mas Panji meminta kita, ayo tegakkan hukum dulu, baru kita melakukan berbagai hal untuk perbaikan. Lah, orang nomor satunya saja melanggar hukum, kok diajak kita menegakkan hukum? Iya, itu poin yang dimana kita berbeda. Sebenarnya secara nilai, kita tadi setidaknya untuk dua hal, kita tuh sama-sama sepakat. Kita nggak sepakat penggunaan diksi tersebut, kita juga nggak sepakat revolusi gitu kurang lebihnya. Saya Bedanya tidak sepakat, tapi tidak menyalahkan. Diskusi Itu dia. serunya gue potong dulu karena gue ingin menjawab pertanyaan orang-orang yang banyak sekali dilemparkan ke arah gue. Kapan sih Panji stand up lagi? Jawabannya 18 Juli 2026 di acara Bold and Bald, sebuah acara komedi versus di mana gue akan versus dengan seseorang. Dalam hal ini Panji akan versus Cing Abdel. Versusnya dalam 3 babak. Babak stand up, babak crowd work, dan babak opener. Jadi gue akan bawa opener yang mewakili gaya berkomedi gue, yang lo tahu seperti apa. Cing Abdel akan bawa opener yang gaya komedinya mirip sama dia. Lalu di babak tersebut akan ditentukan yang menang timnya Panji atau timnya Cing Abdel.
Di babak kedua, kami akan adu stand up. Gua stand up 30 menit, Cing Abdel akan stand up 30 menit. Stand up gua adalah kelanjutan dari Mens Rea, judulnya Actus Reus. Gua akan ngomongin soal apa yang terjadi terhadap gua pasca Mens Rea dan apa pandangan gua terhadap kejadian-kejadian politik belakangan ini. Cing Abdel akan ngomongin bahwa semua itu datangnya sebenarnya dari niat yang baik, semua itu serba baik, dan style komedinya beda. Baru nanti di akhir akan dicari tahu di babak kedua siapa yang menang, gua atau Cing Abdel. Di babak ketiga, kami akan adu crowd work, menciptakan kelucuan dari interaksi sama penonton, lalu dicari lagi dengan voting siapa yang menang. Habis itu di akhir, si pemenang seutuhnya itu akan dapat sesuatu, si pecundang akan mendapatkan sesuatu. Acara ini bisa lo tonton secara langsung di Auditorium UBM Ancol dengan membeli tiketnya di loket.com. Ada informasi live streamingnya sebentar lagi, lo bisa tonton dimanapun di Indonesia. Simak informasinya di akun Comika Event. Kita kembali lagi ke diskusi dengan Uda Ferry. Tidak sepakat, bedanya adalah saya ada di posisi saya nggak sepakat dan saya bilang saya nggak sepakat. Uda Ferry ada di posisi Uda Ferry nggak sepakat, tapi saya udah mengerti. Membiarkan. Saya mengerti mereka. Saya juga mengerti, cuman saya harus bilang itu salah. Cuman Uda Ferry nggak mau bilang, walaupun Uda Ferry nggak setuju, Uda Ferry nggak mau bilang itu salah. Dalam pendekatan filsafat, kita benar belum tentu orang lain salah kan? Ya, tapi dalam hal ini, kita kan punya opini nih. Kita punya opini terhadap apa yang terjadi. Kita sama-sama punya opini yang sama ternyata. Perbedaannya adalah saya memutuskan untuk ngasih tahu opini saya, bahwa saya nggak setuju. Udah Ferry memutuskan untuk nggak apa-apa lu jalanin aja. Emang lu mahasiswa. Gitu kurang lebihnya. Saya mengerti kenapa mereka marah. Iya. Saya juga tidak dalam artian silakan kamu ya mahasiswa jalan. Saya mengerti kenapa mereka melakukan itu. Saya mau tanya, saya geser topik. Udah Ferry pasti nonton video saya, penjelasan saya tentang kenapa saya nggak setuju itu. Ada kaitannya dengan apa yang terjadi saya di Samarinda. Iya. Ini acara stand up, dapat izin. Terus saya ngomongin hal yang kalangan nggak setuju. Ya karena kekuasaan di sana sudah menduga Mas Panji akan bicara itu kan. Bahkan, iya betul, kemungkinan besar saya akan ngomongin itu, dan mereka juga bahkan terlibat kerjasama sama eventnya. Nah, terus udah gitu, saya terganggu kan dengan ini. Gue punya acara, gue punya opini gue mungkin lah nggak setujui, tapi menurut gue lu nggak berhak kayak gitu teriak-teriak ngeganggu acara gitu. Acara gue yang gue dapatkan dengan izin. Udah Ferry pendapatnya seperti apa ketika gue bilang, makanya ketika gue ngelihat di situ, gue juga jadi susah untuk, karena gue tahu rasanya jadi mereka. Gue pikir gue udah dapat izin, terlepas dari omongan, nih gue 3 orang itu ya. Ini acara gue udah dapat izin, 5 lah sama Ari sama Budi, udah dapat izin. Oke lah omongan gue nggak disetujuin, tapi apa iya lu boleh masuk kemudian ngeganggu acara gue yang udah didapatkan dengan izin? Sama kan seperti yang gue, lu mungkin nggak setuju sama gue ngomongin Rudi Masud dan Dinasti Masud, tapi kan ini kan tempat gue, ini kan waktu gue, ini kan panggung gue nggak setuju. Tuan rumahnya siapa? Tuan rumahnya Mas Panji. Ngapain Mas Panji berunding dengan maling? Kenapa tuan rumahnya maksudnya? Yang punya acara Mas Panji. Orang bayar masuk ke rumah Mas Panji, acara itu bayar. Tuan rumahnya Mas Panji. Sekarang ngapain Mas Panji berunding dengan maling? Oke, jadi menurut Uda Ferry, malingnya mereka. Oke, bedanya sama UGM? Malingnya yang 3 itu. Tapi kan ini kan acaranya anak UGM. Yes. Konteksnya begini ya. Mereka disadari oleh anak UGM adalah orang yang membuat kebijakan banyak masalah. Ya kan? Saya ceritakan salah satunya masyarakat adat. Mas Panji perlu tahu juga, selain masyarakat adat, banyak perampasan tanah luar biasa. Dan itu pelakunya. Yang bagi teman-teman di daerah itu memilukan. Itu sebabnya saya bisa memahami kalau dalam konteks banyak hal mereka mempertanyakan orang yang membuat problematika pertanahan ada di Republik ini. Orang itu juga yang sama dengan pagar laut sampai hari ini nggak selesai. Jadi konteks bahwa mereka tahu sesuatu permasalahan pertanahan di Indonesia ada di Nusron Wahid, itu wajar bagi saya. Apalagi Mas Panji juga nonton kan betapa sengaknya orang ini. Betul. Dan di titik tertentu, sengak adalah kata yang sangat tepat. Dan saya merasa kalau mereka marah dengan data yang ada, wajar.
Saya kan berkegiatan di ruang lingkungan hidup juga nih Mas. Saya merasa ketika teman-teman cerita dampak lingkungan hidup, saya susah menerima Republik ini membiarkan itu. Iya, tapi yang kita kayaknya nggak sepakat adalah kita nih sama-sama nggak sepakat nih dengan pemerintahan. Iya, saya bisa memahami ya. Maka saya bilang, saya bisa mengerti kenapa, tapi saya harus lawan. Karena Mas Panji melihat dalam konteks acara Mas Panji. Tidak pendekatan korban. Pada saat itu, saya ngerasa korban. Iya, karena saya setuju Mas Panji harusnya melawan karena Mas Panji korbannya. Iya. Kalau di mereka pelakunya. Nah, ini yang berbeda. Kalau saya ngelihatnya, mereka justru adalah korban. Mereka yang punya acara. Sebenarnya pertanyaan pertama adalah, kenapa mereka dapat izin? Kita tahu kan, kita kan bisa menduga kan? Kekuasaan. Nah, berarti yang digeruduk harusnya kan pihak kampus yang ngasih izin kan? Demonya ke sana dong. Iya, bisa saja itu bagian dari kedua-duanya kan. Mereka mengusir kekuasaan pemerintah, tentu yang akan tersinggung banyak orang. Udah nggak khawatir bahwa kalau kita ngegituin acara orang, suatu hari kita digituin lagi? Saya berpikir potensial dilakukan seperti itu, terutama ketika waktu-waktu politik sedang memanas, sangat besar. Tapi saya harus jalan. Nggak semua orang akan senang dengan saya. Iya, artinya itu yang saya bilang, mata dibalas mata akan membuat semua orang jadi buta kan. Jadi kayak waktu diskusi riset Indonesia disamperin tentara, bukan tentara sih, itu waktu itu pesta babi, samperin tentara riset Indonesia, beda bukunya juga disamperin, orang dibubarin. Kita nggak suka itu. Kemudian ketika kita lihat pihak yang di seberang, yaitu pemerintah yang kita anggap sebagai maling, yang punya acara sah, kita bubarin. Mereka nggak suka seperti itu. Akhirnya kan nggak selesai kan? Karena begitu mulu jadinya. Pendekatan Mas Panji itu yang berbeda dengan saya dalam melihat siapa mereka. Mereka sebagai korban atau sebagai pelaku. Dalam konteks teman-teman riset Indonesia, mereka korban. Pelakunya negara. Dan ini negara yang sedang melakukan banyak hal dalam ruang pertanahan. Kalau Mas Panji coba menarik apa yang terjadi di daerah-daerah, di lapangan, soal pertanahan, mungkin Mas Panji yang ngusir mereka. Ini yang kita nggak ketemu sih, saya baru sadar. Saya ngelihat dari konteks yang punya acara. Saya yang punya acara, saya diganggu. Mereka yang punya acara, mereka diganggu. Melihat pembuat kebijakan. Iya, tapi kan di matanya mereka, saya ini penjahatnya. Waktu di Samarinda nih. Di Samarinda. Mereka ngelihatnya, saya penjahatnya. Orang-orang ini. Tentu kita akan ngerasa, aneh, lu kali penjahatnya bukan Ya, perspektif korbannya beda. Iya. Saya dalam kasus Mas Panji melihat Mas Panji korban. Betul. Dalam kasus UGM saya melihat korbannya rakyat Indonesia. Iya, betul. Kita perspektif korbannya berbeda. Karena saya datang, mungkin karena saya datang dari penyelenggara acara. Saya sangat khawatir. Ya, menyamakan itu yang menurut saya agak aneh juga. Kenapa disamakan dengan peristiwa Mas Panji? Karena dalam konteks usir-mengusir mengganggu acara kan. Ya, ini tapi pendekatan relasi kuasanya beda ya. Ya, betul. Betul. Kalau poin relasi kuasa itu saya sepakat kalau Mas Panji berpikir demikian. Iya, jadi kalau atas dasar relasi kuasa, maka si penyelenggara acara adalah maling, adalah perusak acara. Mereka perusak dari berbagai hak warga negara. Mereka perusak apa yang terjadi di Indonesia gitu namanya. Kan itu disinggung mahasiswa. Apa yang terjadi di Merauke? Apa balasannya Mas Panji? Kan dengar, silahkan, ayo kita datang. Itu juga digunakan ke saya oleh pemerintah untuk urusan swasembada di Merauke. Ayo kita datang. Bagi saya, apa kaitannya datang ke lokasi swasembada lahan? Untuk apa? Kan Anda tinggal memperbaiki kebijakan. Itu tidak mengubah sesuatu. Berikan kami data, nasib orang berubah. Bukan berapa banyak jumlah sawah. Nggak mengubah sesuatu apapun. Saya dipermasalahkan soal lahan itu dengan mengatakan dia tidak mengerti bahwa telah terjadi swasembada pangan. Itu saja sudah salah. Yang mereka kampanyekan oleh negara swasembada beras. Swasembada pangan masih banyak yang lain kan. Daging kita masih impor, bawang kita masih impor, dan lain-lain.
kamuflase data itu dengan alasan ayo datang, itu tidak membantu publik menerima kebenaran. Nah, mahasiswa diperlakukan gitu, ngapain juga datang. Sekarang kayaknya gerakan mahasiswa kalau sudah disogok, disuruh datang, ikut, selesai urusan. Apa yang terjadi di UGM dan UI bagi saya gerakan luar biasa sekarang. Dan bagi saya tugas saya mengapresiasi mereka. Karena kalau Mas Panji mau menelusuri apa yang akan terjadi dan segera terjadi, Mas Panji mungkin akan respect pada mereka. Kalau militeristik terjadi di Republik ini dengan segala penguasaan lahan, Mas Panji, humor seperti Mas Panji mungkin tidak akan ada. Saya nggak kehilangan, bukan berarti saya tidak setuju sama mereka, bukan berarti saya nggak respect. Iya. Dibutuhkan keberanian juga untuk melakukan itu. Hanya saja saya hanya khawatir apa konsekuensi dari itu gitu. Dan kalau misalkan semua ajakan, mungkin saya terlalu berharap ideal ya. Saya berharap kalau misalkan kita ngelihat kan diskusi kayak gitu kan banyak banget di Amerika Serikat. Kayak town hall gitu terus dikelilingin dan tajam-tajam gitu. Saya berharap mulut, kalau tadi kita ngomongin Sengah ya, mulut sungainya Nusron Wahid dibalas dengan skakmat gitu. Ada orang berdiri ngomong sesuatu skakmat tanpa harus merusak apa yang jadi inti dari acara itu. Mungkin itu yang saya harapkan. Emang lu nggak bisa ya berdiri ngomong sama Budiman Sujatmiko, A B C D E F G, dia nggak bisa jawab. Nusron A B C D E F G, sudah nggak bisa jawab. Itu akan terasa sama gitu rananya. Mereka kalah dalam permainannya sendiri. Itu yang tidak dipahami oleh Tan Malaka. Ya karena ngapain juga diskusi dengan penjajah Belanda. Itu sebabnya dia menentang di titik tertentu rencana-rencana diskusi dengan kolonial kan. Iya. Tapi kan penjajahan itu kan ada kesepakatan umumnya yang bilang bahwa ini kategorinya menjajah dan berarti dia adalah maling. Mas Tapi Panji sepakat enggak di titik tertentu kebijakan kita lebih mirip penjajah dibandingkan bangsa sendiri? Saya nggak punya referensi untuk bilang iya. Makanya saya ceritakan referensinya. Tanah yang dirampas, tidak ada keperpihakan kebijakan. Itu penjajahan bagi orang kecil. Iya betul. Sebagian besar di pulau-pulau Indonesia, Mas Panji, mereka belum tahu Indonesia itu bagian dari mereka atau Indonesia adalah negara merdeka. Iya. Sebagian besar di pinggir-pinggir itu, karena Indonesia tidak pernah hadir. Iya. Nah, sehingga udah Ferry melabeli pemerintah sebagai maling kan, dan sehingga kita jangan berdiskusi sama maling. Nah, di situ yang saya juga nggak sepakat. Saya tuh takut sama generalisasi pemerintah gitu. Kalau kita ini menurut saya, kalau kita membiarkan rakyat Indonesia punya pemahaman bahwa pemerintah adalah maling, general, saya takut apa yang terjadi sama Indonesia gitu. Iya, sekarang kita jangan mau pemerintah ngomong apapun, kita lawan, kita masuk, kita menyeruak ke ruang-ruang mereka, karena mereka maling dan nggak bisa diskusi. Saya takut sekali dengan Indonesia seperti itu. Kalau pemerintah kita dalam berbagai kebijakannya menggunakan pendekatan hukum dan kebijakan dengan sesuai dengan standar azas-azas umum pemerintahan yang baik, nggak mungkin saya akan katakan mereka maling. Mereka tidak melakukan pendekatan apapun yang patut yang disebut dengan pemerintah, Mas Panji. Iya, saya di titik ini sepakat sama Uda Ferry. Iya, tapi saya paham ya, menggunakan diksi atau analogi maling itu terlalu keras, terlalu berbahaya menurut saya. Tapi ini analogi yang dipakai Tan Malaka, Bapak Republik ini. Terhadap penjajah Uda Ferry. Ya. Tan Malaka bukan lagi ngomongin pemerintah Republik Indonesia. Nah, maka apakah pemerintah Republik kita adalah bagian dari cerita para bapak bangsa sendiri yang mengatakan, kata Bung Karno ya, depan Anda akan menghadapi yang lebih berat, yaitu bangsa Anda sendiri. Nah, kalau dilihat dari berbagai kebijakan agraria, Mas, pertanahan, ini lebih kejam bangsa sendiri daripada bangsa asing. Mas Panji bisa tanya guru-guru besar bidang pertanahan, kebijakan pertanahan kita itu lebih kejam dibandingkan bangsa kolonial. Jadi
saya mau mengatakan analogi itu ada. Oke. Dan berhak juga harusnya mahasiswa memahami analogi itu. Kalau saya di fase yang merasa saya ikut diskusi kok sama pemerintah, diundang DPR sering begitu ya, diundang pemerintah juga sering untuk memberikan masukan. Tapi sikap mahasiswa saya mengerti kalau dilihat data yang ada. Oke. Jadi anggaplah kita sepakat ya bahwa Tan Malaka kutipannya itu berlaku pada penjajah. Terus udah Ferry tadi ngasih fakta kepada yang nonton bahwa tapi kelakuan pemerintah emang udah kayak penjajah. Okay. Kurang lebih pernyataan Tan Malaka berlakulah kepada pemerintah sehingga lu nggak bisa diskusi sama maling. Menurut Uda Ferry, kita harus seperti apa sama maling? Tunggu ketika dulu. Maling masuk, Sebelum argumentasi saya mau bidas juga argumentasi Mas Panji. Saya ingin tahu alasan Mas Panji. Kenapa memilih Mahatma Gandhi? Kan konsekuensinya dipukulin. Kalau masyarakat protes tanahnya diambil, biarkan saja dia dipukulin. Dilawan, tapi tidak dengan mukulin balik. Kan gitu kan? Itu kan apa istilahnya Gandhi itu? Peaceful resistance. Dilawan, tapi tidak dengan memukul balik. Karena saya takut. Siapa yang dilawan Gandhi ketika dia tidak dipukulin? Inggris kan? Iya. Nah sekarang bangsa sendiri, sekesal apa Mas Panji kalau dipukulin Inggris sama bangsa sendiri, mana yang paling lebih kesal? Sama kesalnya sih sejujurnya. Bukan sama orang Inggris, sama orang sendiri. Cuman ini asing mukulin, Mas Panji pasti punya analogi, dia bangsa penjajah. Saya yang mukulin Mas Panji sekarang. Masa Mas Panji bilang sama kesal? Kesal Ferry Amsari, Anda satu darah dengan saya, satu tanah dengan saya, Anda pukulin saya. Ya ini yang jadi letak perbedaan kita. Saya nggak mau maling masuk ke rumah saya, kemudian saya pukulin gitu, saya bakar. Lu maling, gue bakar. Lu boleh gue bakar karena lu maling gitu. Mas Panji ingin dibakar maling? Nggak mau. Lah, itu paham. Tapi kan bukan dibalas dengan bakar malingnya lagi. Itu paham, maling datang bukan untuk lo bakar saya. Paham Gandhi Mas kan? Betul. Misalkan maling masuk. Maling masuk bukan dibalas dengan dibakar kan? Hanya karena dia maling. Sejauh apa bahayanya Mas? Kalau ada pistol, golok di tangannya, Iya lawan. ya lawan kan, dan bisa mati. Dan dibolehkan dalam hukum. Nggak dibolehkan dalam hukum. Dibolehkan dalam hukum. Untuk kita Yang membunuh orang. namanya terpaksa. Apa namanya istilahnya? Apa istilahnya pembelaan? Pokoknya self defense. Bahasa Inggrisnya. Iya. Saya kepikiran bahasa Belanda aja. Iya, tapi pertanyaan besarnya adalah emang dia datang saat itu untuk memukul atau dia datang untuk mengambil barang? Ya, saya menghormati mereka, bahkan mahasiswa bahkan tidak memukul. Mereka meneriaki saja. Maka saya cerita waktu Suhoki malah dipancing, diteriakin maling malah. Si pemerintah, menteri-menterinya. Iya. Jadi sejarahnya ada kita gerakan mahasiswanya. Iya, tapi kan letak perdebatannya adalah apakah itu benar. Saya kayak nggak on par gitu. Kalau lu diskusi dibalas dengan gue hajar, itu tuh nggak sama ranahnya. Mas Panji coba menariknya ke malingnya, saya menariknya ke analoginya. Yaitu ngapain lagi diskusi? Ada korban di lapangan. Ya kalau emang pertanyaannya adalah ngapain lagi diskusi, ya tinggalin diskusinya dong. Jangan di rumah saya. Saya dikasih izin. Ya, jangan kasih saya izin. Mereka berpaham bahwa ini rangkaian, bahwa yang memberikan izin sama pemerintah itu adalah satu. Iya, tapi kan kalau lu nggak setuju, nggak usah datang. Ya, saya nggak mau rumah saya. Ini aksi mahasiswa, Mas Panji. Mereka tahu betul rumah. Dulu Wakil Presiden Yusuf Kala datang ke kampus saya, di demo habis-habisan. Kalau masuk, kata mahasiswa, ini kampus kami. Mereka lupa bahwa Menteri Pendidikan di bawah mereka, di bawah yang datang. Tapi bukan itu konteksnya. Konteksnya adalah basis perjuangan publiknya. Ya, mungkin saya gini. Saya nggak anti terhadap aksi, tapi mungkin ketika kalau emang mungkin ini, tapi ini teknis banget ya. Jatuhnya aksinya di depan kah, aksinya di luar kah? Tapi ketika masuk
ke acara yang udah berizin. Saya tuh nggak bisa lepas dari konteks ada acara, acaranya ada izin, terus ada orang masuk karena dia bilang dia benar. Susah sekali. Saya punya acaranya berizin, dia masuk, saya melakukan yang benar sehingga saya boleh ngelakuin apapun. Kalau ditarik ke peristiwa Mas Panji, kalau ada mahasiswa yang protes di acara Mas Panji, saya hadapi mahasiswa itu. Konteksnya betul-betul beda itu. Ya tapi dia merasa benar. Ya, pertanyaan besarnya apa sih kerugian Mas Panji bagi publik buat acara itu? Ya mungkin saya nih ya, kalau menurut kebetulan jawabnya tidak ada. Ada kalau menurut pendukungnya Rudi Masud. Mereka bukan publik, pembuat kebijakan. Kita nggak bisa menuduh itu. Bukan menuduh, mereka memang bagian dari pembuat kebijakan kan. Ini lagi ngomongin UGM atau si pendukung Rudi Masud? Rudi Masudnya. Rudi Masudnya iya. Tapi penonton pro Rudi Masud kan masyarakat beropini gitu. Dia alat kepentingan pembuat kebijakan. Tuduhannya, saya juga mencurigai seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu itu benar. Yang kita tahu, kan ada opini, ada fakta. Emang ada tiba-tiba penonton Mas Panji tiba-tiba mendukung salah satu pembuat kebijakan, terus Mas Panji merasa mereka patut diduga. Enggak, sudah duga, itu benar tuh. itu letak perbedaan kita. Saya ada di prinsip sampai terbukti, saya anggap semuanya fair play. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak, ya sekali lagi, saya punya acara. Ini punya acara nih, omongan saya tidak disetujui. Menurut mereka, saya mempengaruhi rakyat yang buruk-buruk. Sama kan sebelah sana kan? Tiga orang ini mempengaruhi rakyat yang buruk-buruk. Jadi karena saya nggak mau rakyat yang dipengaruhi yang buruk-buruk, saya labrak acaranya. Saya dituduh mempengaruhi ribuan orang yang buruk-buruk, dilabrak acara saya. Di pengadilan Belanda, para bapak bangsa dan ibu bangsa kita ditangkap oleh orang-orang yang menuding mereka sebagai pemberontak. Itu yang teriak-teriak antek-antek pemerintah Belanda atau enggak? Teriak-teriak dukung siapa dulu nih? Yang menuding ibu bapak bangsa kita adalah pemberontak. Iya. Saya meyakini itu antek-antek Belanda. Saya juga merasa seperti itu. Ketika ada penonton Mas Panji, ketika Mas Panji mengkritik kekuasaan, muncul dengan berbagai hal, nggak wajar itu publik. Dia pasti bagian dari kekuasaan. Mas Panji mau berbaik sangka, tapi buat saya bahaya sekali langsung labelin dia buzzer tuh bahaya sekali gitu. Iya. Emang orang nggak boleh pro Prabowo tanpa dituduh jadi buzzer? Saya bukan minta mereka dihakimi, tapi kita tahu dia alat kekuasaan. Beda Mas Panji. Mas Panji nggak bisa saya tuduh buzzer. Sementara yang bergerak atas negara dengan segala kekuatan negara, itu dengan mudah kita buktikan bagian dari buzzer. Ya kalau sudah dibuktikan saya setuju. Permasalahannya kalau belum dibuktikan ini loh. Kayak gini deh, udah bilang Panji nggak mungkin dibilang buzzer. Tapi di mata Pak Prabowo, saya ini pelaku disinformasi dan propaganda asing loh. Itu salahnya Pak Prabowo. Dia pemegang kekuasaan, bilang cerita punya bukti-bukti, tapi tidak pernah dibuktikan di depan publik. Cuma nuding-nuding saja. Negara tidak begitu bekerjanya. Tapi bedanya sama kita apa? Kita juga main nuding-nuding. Mereka negara, seluruh elemen kekuasaan mereka punya. Ya, tapi kan negara itu isinya adalah bagian dari rakyat Indonesia. Kalau bangsanya kelakuannya kayak gitu, ya pemerintahnya kayak gitu. Masuk akal? Kalau bangsanya tuh, itu mah pasti pendukung Rudi Masud, itu mah buzzer itu pasti gitu. Ya sama pemerintahnya jatuhnya kayak Berhenti, Mas, menyalahkan pemerintahan dengan menuding asal-muasalnya dari publik. Kealpaan pemerintah karena mereka tidak menjalankan tugas konstitusionalnya. Jangan dikaitkan, kenapa pemerintah kita begitu? Ya karena rakyatnya begitu. Enggak, rakyat kita nggak begitu kok di lapangan. Kita sering ngeliat anekdotnya setiap hari sih tentang rakyat juga suka mencuri. Maka ujungnya seperti itu. Rakyatnya suka motong aturan. Berhenti melihat kenapa kekuasaan menyimpang karena tabiat publiknya. Menurut Uda Ferry itu nggak terkait? Enggak. Mereka gara-gara ada maling, Mas Panji. Gara-gara hak mereka tidak diberikan negara. Hari ini akan ada ribuan orang mau di PHK. Mereka mau makan dari apa? Karena kebijakan negara yang salah, mereka di PHK, lalu mereka mencuri. Lalu hebatnya, karena pemerintahannya korup,
lalu yang disalahkan rakyat yang mencuri. Padahal mereka mencuri gara-gara gagalnya sebuah kebijakan. Ini juga nih kita nggak ketemu nih. Oke. Susah banget kalau misalkan gue boleh dong maling. Ini kayak gue boleh dong nggak bayar pajak. Saya tidak mengatakan itu, Mas. Saya mengatakan hentikan melihat kesalahan warga sebagai bagian yang menyebabkan negara bertindak menyimpang. Itu kriminal. Pembuat kebijakan punya kesempatan mengubah mereka dengan kebijakan-kebijakannya. Yang kita masalahkan pokoknya adalah mereka. Karena mereka maling, lahirlah pemerintah maling. Belum tentu juga mereka ikut pemilihan. Berarti mereka salah, tapi ini yang bertanggung jawab. Betul nggak? Pertanggungjawaban pidana itu pertanggungjawaban individual, Mas. Oh. Yang saya maksud adalah kebijakan negara jangan-jangan berdampak terhadap kelakuan mereka. Sementara Mas Panji punya paham, lu maling sih, makanya pemerintahnya maling. Itu yang saya nggak sepakat poinnya. Udah Ferry percayanya sebaliknya. Sebaliknya. Karena pemerintahnya berlaku maling, ya tidak bijaksana, terpaksa maling. Iya. Dan dalam berbagai filosofi, terutama filosofi Islam ya, yang saya pahami, tanggung jawab itu ada di pemimpin, bukan di rakyatnya. Makanya ketika Umar mengantarkan masuk gandum, yang nangisnya Umar karena warganya kelaparan. Dia mengimajinasikan di kepalanya rakyat laparnya bisa macam-macam nih. Siapa yang salah? Dia yang salah sebagai pembuat kebijakan. Nah, sekarang kita dengan berbagai alasan, ketika ada korup, pemerintahnya tidak peduli, karena kalian tidak ikut pemilu, kalian tidak ini. Gimana orang bisa ikut pemilu dan berbagai hal yang baik kalau kemudian mereka terjerat dengan berbagai hal? Mungkin bukan penyebab, tapi ada kausalitas. Yes. Kalau maksud Mas Panji warganya? Iya, jadi pemerintahnya kayak gitu bukan disebabkan sama rakyatnya seperti itu. Tapi ada keterkaitan, kausalitas gitu, ada kausalitasnya karena pemerintah tidak bekerja dengan benar kan? Iya. Sehingga orang tidak mendapatkan haknya. Iya, ya kan? Itu juga dan jangan sebaliknya kan? Kausalitas munculnya pemerintahan yang bobrok karena rakyatnya maling kan gitu ya? Iya, enggak. Saya udah sepakat di poin bahwa yang punya tanggung jawab adalah pemerintah. Ya, karena mereka punya kekuasaan, pasti mereka punya tanggung jawab. Saya boleh lanjut poin kedua, saya mempertanyakan Mas Panji. Boleh. Kenapa pakai sila keempat padahal Mas Panji tahu sila keempat itu bukan untuk aktivis mahasiswa, itu untuk parlemen. Clear Mas Panji menyebutkan MPR, DPR, DPD. Iya. Saya tidak nangkap kalau itu dikaitkan dengan sikap hikmat kebijaksanaan. DPR-nya saja tidak hikmat dan bijaksana buat undang-undang dan segala macam. Kenapa sesuatu yang tidak ada original intentnya, maksud aslinya ditujukan pasal itu, Mas Panji kutip untuk kemudian mempertanyakan aksi mahasiswa? Bagi Uda Ferry, Pancasila itu kepastian apa cita-cita? Cita-cita. Nah, betul. Itu. Berarti jiwa bangsa. Setiap sila itu isinya sesuatu yang lagi kita ingin usahakan untuk capai. Bahwa sekarang belum terjadi bukan berarti itu salah. Kebayang nggak maksudnya? Jadi kayak persatuan Indonesia. Maksud sila itu saya nggak nangkap di sila 4. Kalau sila 2 saya masih oke. Ngerti kan? Oke. Sebenarnya kan poin dari sila 4 itu adalah bahwa rakyat itu mesti mengorganisir diri, kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan yang didasarkan kebijaksanaan untuk kebaikan orang banyak. Dalam kelembagaan itu DPR, DPRD, DPD, zaman dulu ada USDA dan segala macamnya. Dalam kelembagaan. Tapi secara prinsip sila keempat itu adalah kita bareng-bareng diskusi untuk bareng-bareng dengan dasar kebijaksanaan untuk jadi patokan kita maju ke depan. Saya merasa diskusi itu tidak dilakukan dengan matang dan mungkin tidak didasari kebijaksanaan. Makanya saya ngerasa mahasiswa ngegeruduk acara itu tidak didasari kebijaksanaan. Karena menurut saya dia punya acara, dia punya hak. Kalau lu melawan, lawan dalam konteks acara. Tapi bukan dengan merusak acara, karena saya dirusak acaranya. Sementara yang menyelenggarakan acara penuh hikmat dan kebijaksanaan. Ya, karena kalau tahu mereka salah, jangan diikutin.
Enggak. Masa salah diikutin juga? Oke, saya terima dulu mahasiswa tidak hikmat dan tidak bijaksana. Ya. Yang buat acara hikmat dan bijaksana. Pemerintahnya menurut Uda Ferry memang Mereka baru selesai demo, orang sedang marah dengan pemerintahannya. Dia datang ke kampus, diskusi dengan berbagai perspektif ala pemerintah, itu bijaksana dan hikmat menurut Mas Panji. Menurut saya, kalau orang datang untuk ngajak dialog, kita nggak lawan dengan dipukul. No, that's not the point. That's exactly the point. Nah, saya mau mempertanyakan mereka. Mereka baru selesai demo nih, di demo oleh Si UGM tuh. si pemerintahnya. Si pemerintahnya. Ya, sudah tahu tuh kan? Tuh, dia hikmat nggak, bijaksana nggak datang setelah berapa hari aksi ke UGM gitu? Menurut saya hikmat. Hah? Kan ada banyak kejadian demo disamperin. Hah? Bener nggak? Demo nih. Disamperin sama pihak yang Hikmat demo. nggak Nusron Wahid dipilih? Itu tidak. Itu tidak. Menurut saya tidak. Satu rangkaian itu, Mas. Iya, tapi kan oke. Kalau kita jadi nih. negara ya, mau membela diri, saya datangin Panji. Kenapa? Dia mudah diterima, orang tidak terlalu serius karena konteks serius bisa dibercandain. Ini yang didatangkan Nusron Wahid, nggak hikmat dan tidak bijaksana. itu dalam poin itu. Satu rangkaian, Mas Panji. Enggak gini dong. Terlepas dari siapa yang dikirim, kan ada tulisannya, don't kill the messenger, kill the Don't kill the messenger. Don't kill the messenger. Ad hominem, ya. Iya. Jadi terlepas dari siapa yang diutus sama pemerintah untuk berdialog, tapi pemerintah lagi ngajak dialog kan? Tidak bijak. Lagi ngajak dialog di depan semua orang pemerintah. Di depan rakyat UGM. Lah, Enggak kan pemerintah nih. Kan- Datang ngajak dialog. logikanya harusnya satu atau dua orang pemerintah, satu atau dua publiknya kan. Oh, di dalam forum. Dalam forum itu hikmat dan bijaksana kan. Itu benar. Nah. Semua akan terhindarkan seandainya Totpol itu isinya Salah di antara ada dua orang perwakilan pemerintah, mereka. dua perwakilan. Itu ideal. Coba Mas Panji bayangkan, orang menyimpan gundah gulana nih ngomong cerita program pemerintah. Atas siapa yang mewakili mereka di atas itu? Nggak ada, Mas. Iya. Totpol itu sudahlah cut the stupid things. Asian value. Asian value. Iya. Ya, kalau kita menduga Totpol itu selalu ngasih ruang sama pemerintah, itu dugaan kita semua. Iya. Iya. Kenapa tidak diberikan ruang publik di sana? Datang ke UGM lagi. Yang sedang Gejayan memanggil beberapa hari sebelumnya. Jadi wajar saja karena nggak ada representasi mereka mewakili diri mereka sendiri datang. Iya. Ya, pada intinya sih kita ngerti dasar-dasar Tunggu sila alasannya. keempat dulu. Ya, Saya benar. nggak sepakat itu dipakai referensi Ya, untuk nggak apa kalau nggak sepakat. tapi kalau saya setuju sila 2. Betul, yang adil dan beradab. Iya. Sila keempat, tapi nangkep maksudnya ya. Maksudnya kenapa saya pakai sila keempat? Karena menurut saya yang terjadi itu tidak menggambarkan kondisi di mana anak-anak mahasiswa UGM ini ngobrol, diskusi untuk bareng-bareng untuk maju ke depan berdasarkan kebijaksanaan. Kenapa saya kritik Mas Panji kutip sila keempat? Karena Mas Panji punya rasionalitas yang baik. Mengutip sesuatu dengan rasionalitas itu tidak cukup. Apalagi Mas Panji sadar itu sila untuk lembaga perwakilan. Iya, tapi kan konsepnya benar kan? Karena Mas Panji punya rasionalitas yang baik, mengaitkannya jadi terkesan wah benar nih, hikmat kebijaksanaan. Lah, menurut saya nggak begitu. Diskusi dengan Uda Ferry hampir mencapai titik kulminasi, tapi sebelumnya gue potong dulu karena Festival Hiduplah Indonesia Maya akan kembali untuk keempat kalinya. Akan ada monolog kebangsaannya, akan ada stand-up-nya, akan ada diskusinya, talk show-nya, dan akan ada musiknya. Tanggal 15 Agustus 2026, acaranya di Usmar Ismail, Jakarta. Lu bisa nonton secara langsung ataupun nonton live streaming. Informasinya bisa dilihat di @comika-event, beli tiketnya di loket.com. Monolog kebangsaannya oleh Pak Ahok, stand-up-nya oleh Bonar Manlu dan Andri Sakti, kemudian musiknya oleh Tuan 13, dan akan segera diumumkan akan ada talk show antara gua dengan 2 orang perempuan.
pantau informasinya sekali lagi di Instagramnya Comika Event. Kalau pengen nonton Festival Hiduplah Indonesia Maya, yaitu Festival Social Commentary, silakan disikat tiketnya dan sampai ketemu tanggal 15 Agustus 2026. Mari kita kembali ke diskusi. Yang harus bersikap hikmat dan bijaksana adalah lembaga perwakilan. Karena pasal itu memang ditujukan untuk itu. Iya, dalam bagaimana rakyat bisa hikmat dan bijaksana kalau perutnya lapar, Mas Panji? Aduh, tapi kalau perutnya lapar itu dipertegas ya. Apakah itu berarti orang yang lapar jadi boleh beringas gitu? Lapar itu banyak hal, Mas Panji. Bisa tidak adil, bisa kemudian diperlakukan seperti totpol buat acara. Bagi saya itu kelaparan juga yang susah. Orang lapar, jangan Mas Pandi merasa mereka tidak boleh marah. Makanya di dalam hukum pidana, saya nggak ahli jadi tidak ingat betul dengan istilah-istilah pidananya. Mereka bisa dimaafkan, alasan pemaafnya kalau mereka lapar lalu mencuri. Oh, ada ya? Ada, Mas. Begitu hukum itu. Hukum itu tidak sesimpel itu. Apa alasan Anda mencuri? Oh, lapar. Udah segala macam itu pasti alasan pemaaf itu. Jadi ya. Oke, tapi balik udah Ferry nggak setuju saya pakai sila keempat. Enggak. Tapi saya udah jelas. Agak terlalu mencoba membangun rasionalitas yang baik dengan bunyi yang sama. Itu padahal menurut saya peruntukannya bukan itu. Tapi saya setuju kalau basis argumentasinya di sila kedua tadi. Pendekatannya oke. Cuman by the way, Baswe, kok tiba-tiba bicara etika moral pejabat dalam konteks itu ya? Siapa? Mas Panji. Pas kapan? Kok jadi sangat kalian harus beretika? Emang mensrea beretika emang? Itu dilakukan di ranah komedi kan? Ini ranah aksi. Enggak, itu ranah diskusi. Ranah aksi mahasiswa, Mas. Bukan, acaranya acara diskusi. Iya, tapi aksi mahasiswa. Iya, yang terus Mas Panji bilang kurang beretika, bermoral. Padahal itu cara orang mengkritik. Komedi, Mas Panji, menurut saya sebagai penikmat, menurut keyakinan udah Ferry, adalah cara Mas Panji mengkritik dan keluar bahasa apapun bagi saya dalam rangka kritik, menyalurkan emosi publik sehingga mereka bisa mengerti sesuatu yang bermasalah jadi bahan tertawaan. Bagi saya sah. Iya, saya juga sekarang semua cara ada tempatnya. That's true. Tempatnya menurut Mas Panji oke. Tempatnya bagi mahasiswa kampus mereka. Iya, menurut mereka itu oke. Menurut saya formatnya nggak oke. Ya, tapi kita kami juga sepakat di situ. Tapi kami merasa oke, Mas Panji. Walaupun komedinya ditayangkan di Netflix. Iya, karena memang lagi nonton pertunjukan komedi kan. Orang yang melaporkan Mas Panji itu bicara soal etika Mas Panji. Betul. Dan saya yang mas-mas baju emas itu kan. Dia mempertanyakan etika Mas Panji, tapi tindakan dia tidak beretika. Itu saya setuju, itu joke saya juga itu. Nah itu contoh yang tepat. Saya tidak salah karena saya lagi melakukan itu di konteks dan ranah saya. Dia keluar konteks di sebuah acara diskusi, dia melakukan gerakan itu. Yeah. Jadi kan ada yang kita bisa menilai, lu boleh kayak gini dalam acara yang tepat, lu nggak boleh kayak gini ketika acaranya nggak tepat. Mas Panji menyamakan mahasiswa dengan mas-mas berbaju kuning? Iya. Enggak, saya nggak terima tuh mahasiswa. Secara tempat. Yang satu, lu lagi di acara debat televisi, terus lu gini-gini. Beda dong sama gue di acara stand up comedy, terus gue gini-gini, kan gitu kan. Nah, yang satu lagi di acara debat, ya debat. Lagi di acara demo, ya demo gitu. Perspektif korban kita betul-betul berbeda. Iya, kelihatannya. Ya. Kelihatannya gitu. Menganggap mas-mas bagu emas itu bukan alat kekuasaan itu agak aneh. Enggak, itu alat kekuasaan. Nah, dan bagi saya ketika itu Panji Pragiwaksono sedang jadi korbannya. Dia menggunakan sebagai alat kekuasaan, mencoba melecehkan rakyatnya. Kayaknya letak perbedaan kita adalah di mata Uda Ferry, siapapun yang mewakili kekuasaan itu tidak setara dengan kita. Yes. Di atas mereka. Dia punya kewenangan, punya fasilitas, punya berbagai hal. Kalau lalu disamakan dengan Panji Pragiwaksono nggak bisa. Iya. Panji Pragiwaksono di mata saya selain komika, dia pendidik politik publik. Bukan Bismillah ya. Bukan pemilik kekuasaan.
Emang Panji Pragiwaksono cerita MBG, dia bisa mengubah MBG? Dia bisa mengubah kesadaran publik. Oh, ini berarti letak tempat udah Ferry bisa perbaiki saya. No, kita saling memperbaiki. Saya nggak mau juga memperbaiki. Adalah saya nggak tahu gimana ceritanya di kepala saya. Buat saya setara sama pemerintah. Wah, buat saya tuh lu nggak lebih tinggi daripada gua. Di saya seperti itu. Makanya ada kayak itu poin lah yang lain. asas-asas egaliter gitu. Walaupun mungkin salah ya. Itu poin yang lain. Yang Mas Panji maksud daulat. Daulat publik memang lebih tinggi. Tetapi pemegang kekuasaan negara. Nah, makanya mereka punya cerita hak menguasai negara. Tiba-tiba demi kepentingan umum ngambil tanah. Mereka nggak bisa melakukan itu serta-merta karena pemilik daulat, Mas Panji, cuman punya apa? Punya daulat yang terwakilkan dengan hak bicara kan? Tapi nggak bisa buat rubah kebijakan, harus masuk pengadilan dulu dan segala macam. Maka rangkaian demokrasinya beda. Kalau dia dianggap punya daulat bicara saja, itu belum lengkap. Dia bisa mengubah kebijakan negara melalui putusan pengadilan. Nah, kalau putusan pengadilan tidak berpihak juga kepada mereka, mereka kemudian menyalurkannya kemana? Apa yang dirasakan teman-teman UGM dalam titik tertentu, ketika rakyat jadi korban, Mas Panji, mereka nggak punya alat penyaluran. Mau ke pengadilan kalah, Mas Panji. Hari ini saya mau ketemu dengan korban karena truk batu bara lewat di depan rumah mereka. Mereka nggak punya apapun kekuatan untuk mengubah itu. Padahal mereka orang berdaulat. Jadi jauh di sekitaran kita banyak orang yang haknya itu nggak bisa diperbaiki, bahkan memperbaiki hak orang-orang seperti Ibu Sumarsih yang hilang anaknya gimana, Mas Panji? Anak-anaknya hilang dan segala macam. Lalu kemudian ketika orang itu marah, kita dituntut tidak mengerti mereka. Kita minta mereka mengerti negara. Nggak bisa. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Gofrid tahu kasusnya di Sumatera Utara? Nggak tahu. Aktivis lingkungan? Nggak tahu. Dia ditemukan mati, kepalanya seperti bekas dipukul. Sampai hari ini negara tidak urus. Tidak ditemukan siapa pelakunya. Karena dia sedang mengkritik soal tambang dan lingkungan hidup. Lalu kalau ada keluarganya marah, seperti salah satu klien kami di MK menangis karena suami dan ayah mereka dibakar, terus nangis. Terus negara ngomong begini, wah kamu yang nangis-nangis. Dia tidak membahas bahkan yang namanya negara, siapa pembunuh suami dan anaknya. Lalu orang-orang ini marah. Kalau saya bilang mereka berhak marah. Kalau ada yang mewakili mereka marah yang namanya mahasiswa, saya terima juga. Karena kita tidak tahu sebenarnya apa mereka gitu. Ya di akhir mens rea, sebenarnya kan saya bilang ya, ujung-ujungnya lu cuma bisa berharap, kita cuma bisa berharap sama diri kita sendiri. Tapi apa yang bisa diharapkan? Wapresnya. Iya betul. Saya ngomong gitu. Itu lebih apa ya bahasa? Jadi mungkin Dexy itu lebih membunuh dari aksi lari mahasiswa. Ya, berapa banyak orang Indonesia tersadarkan dengan kalimat? Apa sih yang kalian bisa harapkan? Kalau ya sekarang saya terbuka melihat perspektif korbannya. Saya ngerti apa yang udah maksud. Saya ngerti bahwa di mata anak-anak UGM, jalan yang bisa mereka ambil untuk menghasilkan sesuatu deh. Itu adalah cara yang mereka ambil kemarin. Karena kalau misalkan mau pakai cara yang egaliter, pada akhirnya relasi kuasanya tidak memungkinkan itu. Memang secara kita lebih tinggi dari pemerintah. Iya, daulat tapi nggak punya alat. Secara kedaulatan kita memang lebih tinggi, tapi kita nggak punya alatnya untuk mencapai kesetaraan itu kalau kita bermain dengan cara mereka yang kita percaya nggak benar gitu kan lebihnya. Makanya ketika Ari bilang, kalau kalian pro demokrasi,
ketika terdesak selalu begitu, pro demokrasi dijunjung-junjung. Padahal pro demokrasi itu punya banyak jalan. Ketika itu tidak dilakukan, harusnya Ari tanya ke Nusron Wahid, Anda sih nggak pro demokrasi. Tapi kenapa nggak ngomong gitu? Nggak tahu. Ya oke, kita udah sejam lebih diskusi. Udah Ferry udah dengar penjelasan dari gue juga udah dengar penjelasan dari Ferry. Ya. Ada hal yang kami mengerti, ada hal yang kami tidak sepakati. Ya biasalah. Ya udah, nggak selesai. Tapi yang pasti, saya tuh emang udah ngincer momen ini. Karena saya menduga ada sesuatu yang bakal saya pelajari sih dari kejadian ini. Dan mungkin juga saya agak susah untuk menilai karena saya baru aja ngalamin kejadian yang saya frame serupa. Ya itu case by case memang, tapi menarik garis linearnya Mas Panji agak unik. Subjeknya disamakan. Iya, saya merasa setara. Padahal gitu. menurut saya terbalik subjek dan objeknya. Iya. Iya, menarik sekali. Ada lagi yang udah mau pertanyakan dari argumen saya? Ya, kalau saya udah semua soalnya. Gandhi itu yang menurut saya itu ketawa saya, Mas Panji memang kayak Gandhi. Menurut saya dia seorang berhasil mencapai yang dia pengen. Pemukul yang ganas dengan diksi dan analoginya. Tiba-tiba milih Gandhi itu out of my mind. Saya gitu ya. Pemukul yang ganas dengan diksi. Iya. Panjinya. Panji itu seorang penyerang. Tiba-tiba dia bertahan dengan menggunakan analogi Gandhi. Itu kan sama dengan istilah Nabi Isa kan? Ditampar satu kasih pipi yang lainnya gitu kan. Gandhi kan dia menggabungkan kepahaman agama. Di titik tertentu paham Gandhi itu untuk bangunan perlawanan agak susah karena yang akan terus menjadi korban adalah rakyat. Jadi di antara perlawanan itu ada mengangkat tangan ke atas. Yang menurut saya penting juga itu di kampanyekan. Ya, kalau saya tuh nggak Gandhi banget gitu. Enggak, saya nggak merasa saya pemukul, itu dia permasalahannya. Saya nggak merasa saya pemukul. Iya, dengan diksi. Iya, dengan diksi saya pengen bikin orang ketawa. Itu pukulan besar. Mas Panji, kalau yang saya baca ya, kayaknya mengerti betul bahwa komedi adalah kekuatan tertentu. Dan Anda sendiri meyakini sangat kritis di ruang bidang Anda. Ya. Yang menurut saya itu pemukul. Mungkin gini kali ya. Makanya kurang santun sih menurut saya. Tapi kalau misalkan orang pengen ngerti perspektif gue tuh khawatir dengan keliaran. Itu aja yang gue khawatirin. Gue khawatir dengan peristiwa 98, rakyat menghakimi sendiri dan segala macam gitu ya. Di konteks itu nggak mungkin terjadi. Mereka alat kekuasaan. Jangan Mas Panji pikir di sekeliling mereka tidak ada alat kekuasaan yang akan mengamankan mereka. Dan mahasiswa UGM tidak melakukan sama sekali, jauh lebih dari itu. Jadi deras mulut dan jari mereka di awang-awang itu tidak dilakukan berupa tindakan apapun. Nah, biasanya di aksi-aksi yang membuat keributan itu bukan massa aksi sekelilingnya, dan kita tahu semua itu untuk bagian dari rencana membubarkan massa aksi. Dan membayangkan akan terjadi seliar itu main hakim sendiri di UGM, menurut saya tidak akan terjadi. Juga tidak fair bagi mahasiswa. Amin. Moga-moga enggak. Moga-moga tidak. Saya yakin intelijennya, UMY misalnya, kan ditangkap kan intelijennya. Jadi mahasiswa perlu juga Mas Panji komentar itu, saya tantang tuh soal 300 juta setelah aksi. Oh iya. Iya, masa aksi tertentu di kampus, enggak usah kita sebut. Tapi harus dipuji kampusnya. Karena membongkar kelakuan pimpinan-pimpinan mahasiswa itu. Sekarang ini generasi baru, Mas, yang saya selalu bilang hentikan romantisme soal 98. Anda tidak menjangkau generasi sekarang.
ini generasi yang beda. Mereka sedang mengumpulkan kekuatan yang berbeda. Tiba-tiba ada rebellion begins, itu menurut saya itu satu bagian yang menurut saya paling keren dari gerakan mahasiswa sekarang. Dan saya menghormati, mereka juga tidak akan melakukan pemberontakan namanya saja. Mereka sedang mempertanyakan pembuat kebijakannya. Oke. Baiklah kalau begitu. Ferry, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Dan moga-moga ini kalau misalkan Skakmat lagi taping, diskusinya dalam bentuk main catur nih. Coba Skakmat lagi. Kenapa enggak? Kok jadi konyol main pindah ke gaple? Main gaple. Nanti Skakmat akan kembali. Nanti gue ceritain abis ini. Lagi ada persiapan apa? Ya kalau main gaplek di kampung saya itu warung betul itu, main judi biasa. Ya udah, oke kayak gitu. Udah, terima kasih banyak ngobrolnya. Makasih banyak atas ilmunya. Thank you. Bye bye.